Halo semuanya, sudah lama saya belum buat video lagi ya, sejak Desember. Jadi yang video terakhir ini saya juga tidak balas komentar-komentar karena saya istirahat panjang ya. Nah, hari ini saya ditemani 3 teman, semuanya cyclist ya, semuanya cyclist. Adi Gunawan, Benita, cyclist cewek hebat, dan Dimas ya, masih beginner, newbie, tapi luar biasa antusiasnya ya. Jadi kita ini semua cyclist. Apa yang membuat kita istimewa, termasuk saya, kita bukan sekedar cyclist saja, tapi kita ini sebenarnya alumni COVID SARS-19. Kaget ya, saya aja kena COVID ya. Jadi saya ini alumni COVID, Adi alumni COVID, Benita alumni COVID, dan Dimas ini alumni COVID juga. Dan hari ini kita berkumpul di sini sebenarnya untuk ya sekedar sharing ya, menyebar hal-hal yang positif ya mengenai COVID SARS ini dalam lingkup cycling, dunia cycling ya. Karena sebelum kita terkena positif COVID ini, kita sangat antusias bersepedaan. Seperti Anda tahu sendiri di video-video saya ya, mereka juga tidak perlu diragukan, mereka sepedaannya luar biasa ya. Tapi ya kena juga, oke? Tapi masalahnya bukan kita kena COVID-nya, bukan, tapi bagaimana kita mengatasi situasi yang sulit itu, ya kan Mbak? Itu jauh lebih penting, oke? Nah, mari kita misalnya hari ini langsung aja kita sharing pengalaman-pengalaman kita sebelum terus mendapat kabar tidak enak terkena COVID, cara kita isolasi mandirinya, dan sampai hari ini kita masih ternyata diberi mukjizat sehat. Oke, tanpa lama-lama kita start dulu dengan Adi. Gimana Adi pengalamanmu? Saya kena Ya. kira-kira tanggal 31 Desember. Terus kemudian saya swab tanggal 4 dan akhirnya dinyatakan positif juga tanggal 4 Januari. Waktu itu gejalanya yang pertama kali saya rasakan, tenggorokannya terasa tidak nyaman, tapi bukan sakit tenggorokan, bukan, tapi tidak nyaman. Terus langit-langit mulut yang sakit, jadi langit-langit mulut sebelah kiri terasa agak sakit. Saya kira karena habis makan kerupuk banyak, tapi ternyata bukan. Terus kemudian setelah saya ke dokter ya, berlangsung kira-kira 3 hari kemudian sudah hilang rasa tidak enak di tenggorokannya ya. Terus dilanjutkan dengan pilek, tapi nggak pilek, nggak meler, buntu aja. Saya juga takut mati waktu itu ya, karena nggak bisa napas. Kalau malam nggak bisa tidur, nggak bisa napas. Ya, betul. Saya pikir-pikir, wah Tuhan, ini apa virusnya tambah banyak ya, gimana ya? Saya cek terus oximeter ya, tetap 99, masih aman gitu ya. Saya tidak merasakan demam, tidak juga merasakan batuk juga enggak, demam enggak. Lalu sampai yang terakhir kehilangan indera penciuman tanggal 10 Januari, tanggal 12 Januari kembali. Memang saya sempat panik kok hilang penciumannya ya, saya coba cium tidak bisa. Tapi kaget, puji Tuhan, tiba-tiba di lift tanggal 12 sore itu, bau lagi nih. Bau parfum. Ya, di lift itu bau parfum ya. Bau parfum ini, waduh, kembali. Ya sudah, setelah itu ya mulai membaik terus gitu ya. Yang tersisa itu hidung buntu tadi, tapi sudah bisa napas. Walaupun dinyatakan negatif, hidungnya masih buntu. Untuk seminggu ke depan tuh masih buntu. Ya kira-kira itu. Oke, Benita? Kalau saya kenanya juga awal Januari itu. Jadi saya tes swab itu tanggal 7. Iya, tanggal 7. Tanggal 7 itu ceritanya tuh kenapa kok saya
swab. Jadi sebelumnya itu mama saya ternyata kena COVID dulu. Karena hasilnya keluar pada tanggal 7 itu saya langsung swab kan. Ternyata positif juga. Sebelumnya sih saya nggak ada gejala ya, maksudnya baik-baik aja. Sampai hari Kamis pagi itu memang saya tiba-tiba hilang penciuman sama rasa. Jadi Kamis pagi itu nggak bisa bau, nggak bisa rasa, saya sudah langsung wah jangan-jangan nih saya positif juga gitu. Itu akhirnya tes, akhirnya benar positif COVID. Terus setelah itu kan isolasi kan, isolasi kebetulan saya ada ya satu rumah kosong gitu, ya jadi bisa isolasi di situ. Ya, sama mama saya sama ada beberapa anggota keluarga juga yang kena. Kalau dari perjalanannya itu nggak ada gejala yang berat sih, jadi saya nggak batuk, nggak demam juga, jadi cuma saya nggak lama. Kalau tadi kan Pak Adi cuma 2 hari mungkin ya, 2 hari 3 hari hilang penciumannya. Iya. Nah itu sampai setelah negatif pun tuh masih belum kembali, jadi ya 2 mingguan gitu ya. Makan pun nggak enak berarti ya? Makan bukan nggak enak sih, tapi tidak ada aroma. Iya betul. Jadi berarti rasanya, 2 indera. Iya, jadi rasanya cuma rasa manis gitu. Jadi kalau coklat gitu ya, cuma manis saja. Tapi rasa coklatnya itu nggak ada. Jadi ya aneh gitu kan. Menarik betul. Cuma untungnya sih kayak nafsu makan itu masih ada. Jadi makannya masih banyak kan, harus makan banyak. Ya itu sih. Mas Dimas, gimana? By the way, rasanya Mas Dimas sih yang kena duluan daripada kita kelihatannya gitu. Ya, jadi saya dinyatakan positif tanggal 24 Desember. Iya, oke. Wah, itu stres banget saya. Stres banget, 24. Saya merasa nggak terima. Saya kena COVID gitu ya. Betul, saya nggak terima. Saya tes lagi hari ketiga. Serius beneran. Saya tes hari ketiga tuh saya tes lagi. Begitu hari ketiga tes itu, saya masih tetap dinyatakan positif ya kan, karena saya pengen sepedaan waktu itu kan 24, 25 itu kan long weekend. Hebat ini. Iya kan long weekend, sepeda jalan gitu loh. Iya kan. Akhirnya itu saya positif sampai 14 hari. Yang saya rasakan satu, saya tidak demam, tidak, cuma mata merah di hari kedua. Mata saya merah hari kedua, kemudian saya nggak bisa ngerasakan rasa asin. Jadi cuma makan garam tuh nyetak aja rasanya. Asinnya nggak kerasa. Jadi mau dikasih 1 sendok garam pun nggak iso ngerasain asin. Gitu. Sampai akhirnya kita isolasi. Kebetulan saya ada tim futsal juga, sama itu 9 anak tim pemain pro saya itu juga kena. Jadi kita isolasi 9 orang di rumah. Istri saya ungsikin semua. Jadi ada 9 orang, untung kok rame-rame kena ya gorongan. Jadi nggak kerasa, selama 14 hari nggak kerasa, tapi ya lumayan sih. 1 hari itu kayak 1 kali 36 jam rasanya. Lama ya Pak? Lama. Jadi ya itu betul. Kita harus benar-benar jaga ya prokes lah artinya. Iya betul. Oke. Kalau dari saya sendiri, sebetulnya saya ini swab PCR karena saya mau opname di rumah sakit ya, karena saya harus operasi bahu kiri saya. Ya awalnya saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya swabnya tanggal 5, tanggal 7 pagi saya dapat kabar nggak enak lewat handphone bahwa saya ternyata positif COVID. Nah pada pagi itu juga saya langsung suruh istri saya plus anak-anak saya buru-buru tes PCR semua, dan syukurlah mereka semua negatif, tidak kena, walaupun serumah dan sekamar saya, istri saya sama kedua anak saya, tapi mereka bertiga tidak kena. Jadi saya isolasi mandiri di rumah ya, rumah saya kebetulan 3 lantai, saya di atas sendiri, mereka di bawah. Istri saya yang susah payah ngantarkan makan, ngantarkan pakaian, ngantarkan semua, pokoknya jangan deket-deket saya. Terus toiletnya ya sendiri-sendiri ya, saya punya toilet sendiri, mereka pakai toilet yang lain. Nah
yang saya mau cerita juga bahwa saya karena indeksnya 22, saya dalam pantauan Satgas Covid ya mungkin ini Satgas Covid ini yang dibentuk oleh Bu Risma ya kan, ini dari Pemda memang ya, Pemkot dari Pemkot ya. Jadi pada waktu isolasi mandiri saya di hari ketiga itu sudah ditelepon, ditanyai gimana kabarnya, sudahkah isolasi mandiri? Ya saya cerita semua, saya isolasi mandiri baik-baik gitu, semuanya baik-baik. Oke. Terus 3 hari kemudian saya juga ditelepon lagi, ditanyai. Ya saya anggap ini positif ya, karena mereka pasti care ya kan, Satgas Covid mereka ingin tahu semuanya, itu memonitor istilahnya ya. Saya bersyukur karena saya dimonitor justru. Pada hari ke-14 saya juga ditelepon dan disuruh tes swab lagi, biayanya gratis. Saya bersyukur di puskesmas terdekat rumah saya, sesuai domisili, alamat domisili ya, bukan alamat KTP, alamat domisili. Nah setelah saya tes, saya tunggu hasilnya, puji Tuhan negatif. Dan setelah itu saya lanjut untuk operasi, lanjut ke operasi lagi. Nah itu cerita saya mengenai saya positif COVID-nya itu. Sampai hari ini saya merasa sehat ya. Tapi topik berikutnya yaitu apa yang akan kita kerjakan mulai hari ini dan untuk besok ya kan. Jadi dari setelah kita dari negatif menjadi positif ya kan pasti masih ada sisa-sisa istilahnya ya, sisa-sisa apa yang membuat kita masih tetap merasa nggak enak gitu ya. Adi bisa cerita? Ya setelah saya dinyatakan negatif, ya. Saya memang sempat baca artikel ya, sebuah artikel kesehatan gitu. Kita tetap perlu berolahraga ringan. Nah, salah satu yang kita sering lakukan kalau cyclist itu kan recovery ride, mengalirkan seluruh darah kita, oksigen ini ke seluruh organ tubuh kita, sehingga beberapa organ yang rusak bisa recovery cepat karena kena oksigen. Nah, kira-kira tanggal berapa itu ya? Hari ini negatif, besok saya langsung mancal gitu ya, langsung goes besok. Tapi ya rencana saya recovery ya, tapi recovery itu heart rate saya tidak terjaga, padahal speednya pelan juga, saya juga tidak berniat untuk kencang, sudah tiba-tiba 180 tanpa saya terasa. Kemudian sampai di rumah, kepala sebelah ini agak sakit sama leher ini agak ketarik gitu ya. Saya pikir luar biasa, sakit lah gitu. Hati-hati ya, baik bagi mereka yang recover, maksudnya sudah negatif COVID tapi olahraganya jangan yang terlalu keras dulu. Oke, terus lanjut. Saya ingat kalau nggak salah itu berapa kilo ya, 20-an sampai 25 kilo lah. Saya puter-puter tapi santai gitu ya. Langsung saya sampai rumah minum Panadol. Dikira masih ada ya penyakitnya ya. Karena sakit sebelah ini, takut. Takut jangan-jangan nanti menyerang lagi dari dalam. Tapi ternyata enggak mungkin virusnya itu menyerang dari dalam, enggak ternyata. Nah, setelah itu ya mulai rutin 3 hari sekali, coba dinaikkan sedikit sampai ya tetap masih ngos-ngosan, udah kembali seperti sebelumnya. Dan otot ini susut semua gitu. Ada penurunan berapa kilo? Turunnya ada banyak sebenarnya, cuman 1 sampai 2 kilo aja, tapi mengecilnya itu saya kaget waktu mandi itu kok kayak orang tua nih. Saya ingat pahanya papa saya gitu. Iya. Benita gimana? Aktivitas apa yang kamu kerjakan setelah kamu dinyatakan negatif? Ya setelah negatif itu saya belum bersepeda sih sampai sekarang. Soalnya memang
ya nggak berani terlalu forsir lah ya, karena memang sejak isolasi itu saya agak kurang bisa tidur. Jadi memang susah tidur, kemudian saya sempat kena vertigo juga. Jadi kalau vertigo itu kan kayak muter gitu ya, sama hilang keseimbangan. Jadi saya belum berani untuk ke jalan sih, paling saya ya kayak stretching aja di rumah, maksudnya supaya badan ini masih digerakkan lah. Oke. Itu sih. Dimas, Ya. saya lihat di video terakhirnya dia sudah nanjak di Bali. Gimana kira-kira? Iya, jadi waktu saya dinyatakan negatif, saya hari kedua saya coba sepedaan. Iya. Sepedaan muter 2 kali lap, saya langsung ngos-ngosan. 2 lap. 2 lap langsung ngos-ngosan. Nah, setelah negatif ini perjalanan ke sini saya coba paksa. Iya. Ternyata memang recovery-nya memang butuh lama. Butuh lama. Jadi saya pribadi yang mengalami setelah lulusan S-Cov itu, lulusan sarjana COVID, jadi recovery yang biasanya cuma sehari, itu sekarang sampai 3 hari. 3 hari. Jadi memang situasi dan badan ini memang beda sama yang sebelum kena COVID itu, gitu. Jadi ya step by step lah. Jadi mau nggak mau kita biasanya kan kita maksa, hari ini besok goes. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa. Tapi harus ada jedanya mungkin. Nyesel nggak? Maksudnya ada rasa, oh teman-temanku kok bisa, kok aku sekarang nggak bisa gitu. Nggak ada. Karena sadar diri Ya, sudah. oke, betul. Lebih baik begitu. Iya. Saya nggak apa-apa digojolin, nggak apa-apa. Oke, kalau saya sendiri begini, saya sampai sekarang ini masih belum bisa bersepeda karena tangan saya habis operasi. Ya, jadi begitu negatif saya langsung lanjutkan ke operasi dan ini lagi menunggu recovery. Jadi megangin lebar, saya angkat tangan saya aja yang sebelah kiri aja masih sakitnya luar biasa. Tapi saya tetap berolahraga, yaitu apa? Jogging dan walking. Seperti kalau misalnya dilihat di Strava saya nggak ada cyclingnya sama sekali, semua jalan atau lari. Ya, awal-awal dulu setelah recover negatif, saya berjalan. Itu saya berjalan hanya sebentar, 3 kilo. Itu sudah merasa kayak saya berlari 10 kilo. Saya pikir ini apa-apaan ini. Padahal saya fisiknya merasa normal. Iya, merasa normal. Normal. Ya, saya juga enggak napas. Enggak. Tapi berhubung saya pakai Garmin, saya selalu pakai Garmin Watch. Saya lihat heart rate saya kok begitu tinggi sehingga saya takut. Ini ada apa ini? Apakah jantung saya ini nggak normal ya? Terus kemudian keesokannya lagi saya coba lagi. Ternyata sudah mulai kembali. Cuman saya memang sadar diri untuk tidak memforsir di heart rate zone di atas zone 3. Jadi saya pelan-pelan, udah pelan-pelan aja, asal kelakon ya. Pokoknya asal saya sehat dan saya dapat matahari, saya lakukan 5 kilo. Terus setelah kuat 5 kilo jadi 7 kilo. Nah tadi pagi saya nyoba jogging 10 kilo. Ya, hasilnya apa? Sampai sore ini saya masih ngos-ngosan ya. Sampai sore ini. Jadi memang misalnya recovery untuk COVID ini mungkin butuh waktu dan kita harus memang sabar. Jadi bagi mereka yang misalnya yang cyclist kemudian dia kena COVID terus merasa bahwa dia minder, jangan. Lebih baik istirahat lebih lama, tapi badan Anda jauh lebih sehat daripada Anda memaksa. Ya, oke. Ada cerita-cerita apalagi yang menarik? Misalnya mengenai pengalaman kita kena COVID. Ya misalnya di rumah tangga saya yang cerita yang menarik yaitu saya selalu sedia disinfektan semprotan. Ya karena saya isolasi mandiri, piring-piring yang saya pakai setelah saya makan saya taruh di luar pintu, saya semprot langsung dengan disinfektan seperti itu. Baju-baju setelah saya mandi saya taruh di situ, saya semprot disinfektan sebelum
istri saya ambil saya karena rumah tangga saya nggak pakai pembantu. Ya itu cerita seperti itu. Ada cerita yang unik? Kalau saya sih yang merasa unik dan aneh, ya memang COVID ini kan penyakit 1000 rupa ya. Tiap orang tidak bisa sama, lain semuanya gitu. Saya sekeluarga isinya 4 orang, saya, istri, anak 2. Nah dalam 3 hari, 4 hari itu kan kita kumpul bersama, tidak pakai masker juga, makan bersama juga, ngobrol juga, di dalam mobil juga bersama-sama. Tapi istri dan anak saya yang pertama, loh, kok tidak kena gitu ya. Jadi nggak tahu juga apa penyebabnya, tapi ya saya percaya bahwa ya itu berkat dari yang atas lah. Ya, betul. Tapi ya memang unik, banyak kejadian seperti itu juga, yang sekamar tapi udah kena. Ya kayak Ko Yakob tadi ya. Iya, betul. Istri saya, kedua anak saya tidak kena semua. Itu. Oke. Ben, ada pengalaman yang unik? Kayak ya untungnya kan bukan untung sih ya. Sisi positif. Iya, sisi positifnya karena kenanya beberapa orang dalam satu keluarga, jadi isolasinya bareng. Maksudnya itu sedikit terhibur lah. Jadi di saat kesempitan kan ada hiburan. Iya, betul. Terus di situ kan saya waktu itu serumah berempat kan. Jadi kita udah punya bagian sendiri-sendiri. Jadi misalnya kayak meja gitu sudah ada spotnya. Ini spotmu, ini spotku. Jadi nggak boleh lebih dari atasnya itu. Betul. Terus kemana-mana kita bawa semprotan. Jadi berapa semprot, berapa semprot. Gitu sih. Ya itu tuh. Ya, kalau saya ya itu juga begitu kena kita dinyatakan rame-rame juga. Rame-rame kita isolasi orang 9. Orang 9 isolasi di rumah. Alhamdulillah juga istri juga nggak kena sama anak. Padahal kita ya itu tadi benar turu bareng ya kan, satu mobil bareng juga aneh juga gitu kan. Tetapi dalam 9 orang tadi sama-sama kenanya, positifnya yang negatifnya ada yang lebih dari 20 hari. 24 hari. Padahal 9 orang itu dinyatakan tanggal 24. Sama-sama kena. Tapi ada beberapa. Ada yang sampai 24 hari baru negatif. Itu wah, saya nggak habis pikir itu. Iya betul. Iya, mungkin itu ya. Iya, oke. Unik itu. Oh, anak saya tanggal berapa ya? Tanggal 25 swab negatif. Negatif. Saya ulang lagi tanggal 28 positif lagi. Tapi ya sudah, kata dokternya tidak perlu lagi. Oke. Nah ini ya sedikit apa ya istilahnya ya, kita saya terutama pribadi mau mengucapkan terima kasih yaitu kepada puskesmas yang di Kenjeran itu yang sudah melayani saya untuk swab ulang dan ternyata dinyatakan negatif. Ya semoga mereka yang bertugas di sana Satgas Covid-nya ya juga diberi kekuatan ya, jadi mereka ya juga dan dijauhkan dari penyakit sendiri supaya mereka bisa melayani. Terus ketika saya dapat berita positif itu, saya langsung tidak sungkan-sungkan loh sebarkan ke seluruh WA untuk menyatakan diri saya kena COVID loh ya, tidak sungkan-sungkan. Jadi saya sebarkan ke grup-grup sepeda, ke grup-grup manapun yang saya ada bahwa saya pada hari ini positif COVID. Supaya apa? Ya supaya tidak pada berita-berita burung yang begini-begini, kalau dengar dari orangnya sendiri kan ya toh, apalagi di zaman sekarang ya berita A bisa jadi share ya kan, hanya ya kan. Jadi kalau kita nggak klarifikasi sendiri lagian loh, apa untungnya sih ya kan kalau sembunyi-sembunyi mah ya toh, kita menyatakan open aja. Kemudian saya juga lapor ke siapa? Ya setiap rumah tangga RT RW kan punya satu, kayak kalau di tempat saya itu ada semacam RT saya, RW saya itu ada grup sendiri gitu loh. Jadi saya lapor ke ketuanya yang kebetulan ada teman saya, malah disambut baik. Gak apa-apa, kamu butuh apa? Kita pasti dukung. Rumahmu perlu disemprot semua tak? Nah, itu. Kamu perlu obat apa? Nanti saya kirim loh. Gitu.
itu yang di sekitar RT saya. Ya, terus saya juga dikasih begini ya, apa pokoknya dikasih ya, istilahnya disupport ya supaya secara fisik dan mental kita kuat ya. Itu jadi saya hari demi hari saya jalani dengan baik ya. Ya memang karena Anda bisa bayangkan yang tadinya aktif menjadi nggak aktif itu nggak enak ya. Kalau saya nggak kerja itu nggak enak itu, jadi badan saya setiap hari saya harus ngeleset, padahal badan saya sudah oke, nggak sabar menunggu positif. Padahal saya nggak gejala apa-apa, saya bisa bau, ya, makan juga enak rasanya, ya mungkin temperatur saja sumber dikit itu aja, itu. Tapi setelah hari kelima sudah semua normal, semua kelihatan normal. Cuma tadi itu yang harganya tinggi dan ngos-ngosan itu yang kita perlu bangun sampai dengan hari ini kita harus tetap olahraga terus. Oke, ya semoga testimoni atau kesaksian kami semua mengenai ya positif SARS-CoV ini bisa menjadi berita baik bagi mereka yang misalnya kena ya, agar tidak usah takut lah ya. Dengar berita, dengar dari yang langsung begini, pada kenyataannya sebetulnya ya nggak separah itu, ya kan. Sebenarnya situasi orang kita beda-beda. Tapi apa yang patut kita syukuri yaitu kita semua ini kan sebelumnya itu kan aktif berolahraga. Ya. Itu pentingnya, ya. Di pentingnya olahraga itu ya itu tadi itu bisa paling enggak membuat ada bekal ya untuk kita itu sehat bukan ya. Jadi ada pesan-pesan terakhir Adi, Benita sama Dimas pada teman-teman kita yang nantinya melihat video kita ini. Ya tetap ya hati-hati juga. Protokol kesehatannya tetap diterapkan. Iya. Sepeda boleh lanjut terus. Iya. Mungkin yang perlu dikurangin kumpul-kumpul ya. Iya. Bahaya ya. Kumpul-kumpulnya bahaya. Iya, itu. Oke, Ben. Kalau saya sih mungkin ada dua ya. Jadi yang pertama itu olahraga itu penting. Iya. Jadi jangan menunggu olahraga kalau Iya. kita sudah kena atau sakit gitu ya. Jadi untuk yang masih sehat ya olahragalah. Iya. Gitu. Terus ya karena ya walaupun apa ya olahraga yang sedikit pun tuh lebih baik daripada nggak olahraga gitu Ya, kan. betul. Ya itu. Jadi ya harus tetap berolahraga walaupun bukan sepeda ya. Kalau nggak suka sepeda ya bisa olahraga yang lain. Terus yang kedua mungkin kalau punya saudara atau tetangga yang kena COVID ya jadilah teman dan tetangga yang baik. Saya sih merasakan ya karena lapor juga ya di RT ya. Jadi tetangga-tetangga itu justru kasih feedback yang positif juga. Jadi mereka ngasih makanan, ngasih buah, jadi seperti itu. Jadi walaupun kami ini keadaannya baik-baik saja, maksudnya secara fisik ya. Tapi kan secara mental ya pasti ada lah, pasti ada perasaan gak enak gitu ya. Nah dengan perhatian kayak gitu tuh membangun adanya positif. Iya positif. Ya, jadi kita bisa lebih positif lagi, bisa lebih senang kayak gitu. Jadi ya kalau ada teman atau tetangga yang seperti itu ya dikasih dukungan, dikasih semangat, atau kalau bisa dikasih perhatian, mau ngirim makanan atau ngirim buah boleh gitu. Itu. Oke, Mas Dimas? Ya, jadi COVID ini jangan meremehkan COVID juga. Artinya kita harus aware dan care sama lingkungan dan diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita meremehkan, wah banyak yang dites itu larinya ke tipes karena gejalanya hampir sama. Iya betul. Panas, segala macam. Begitu kalian merasakan gejala-gejala ini, langsung lakukan tes PCR. Saya sarankan itu karena ketika telat melakukan tes PCR itu nanti akan sangat fatal nanti akibatnya.
reaksinya akan sangat fatal. Iya. Jadi ketika kita merasakan gejala-gejala itu, alangkah baiknya kita care sama diri kita, aware sama lingkungan kita juga. Kita harus langsung segera. Jangan meremehkan, wah aku paling kena udan nih, ya kan kena hujan terus apa namanya merasa masuk angin terus dikerokin, selesai. Enggak, jangan. Kita punya COVID di sebelah yang kita nggak nampak. Ya benar. Gitu. Jadi ketika kita merasakan itu, alangkah baiknya langsung segera kita PCR. Yang kedua juga kalau kita care, aware juga, COVID ini bisa kita atasi. Insya Allah bisa kita atasi. Betul. Dengan vitamin C, dengan kita olahraga. Dan jangan meremehkan, wah aku atlet nggak bisa kena, jangan. 9 atlet saya kena, itu pro futsal kena juga. Jadi jangan meremehkan COVID juga. Artinya tidak menjamin Anda sehat bugar, terus wah kebal aku, imunku tinggi, enggak bisa. Itu, dan tetap pakai masker, hand sanitizer jangan lupa kalau bawa, langsung dikasih. Itu saya rasa. Ya, dan ya mungkin pesan penutup dari saya sendiri ya, ya anulah, selain kita menjaga kebugaran fisik ya satu lagi ya juga kebugaran spiritual ya itu ya, kita tetap harus selain olahraga dan macam-macam ya, kita tetap harus berdoa, banyak berdoa ya. Kita kan Indonesia adalah negara yang beragama ya, saya yakin juga kita bisa cepat sembuh karena banyak doa ya Pak ya. Betul. Mas Dimas kan pasti Betul. banyak doa, Benita banyak doa, di banyak doa ya. Saya sendiri, apa yang saya lakukan waktu saya isolasi mandiri sendirian ya ya kan, saya nggak bisa ngerjakan apa-apa ya, saya tutup mata, saya dilipat, saya doa aja, Tuhan kapan Ismail ini ya toh, saya doa minta dikuatin ya, saya minta kesembuhan cepat ya, itu juga karena ya memang satu-satunya yang kita bisa minta kesembuhannya dari dia ya. Jadi ya, saya harap semua ya itu hidup sehat, tetap enjoy cycling ya kan ya. Oh ya, tentunya saya tidak sabar untuk kembali bersepeda ya. Oke, dan banyak doa. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Adi, Benita yang sudah, Dimas yang sudah mau saya undang untuk sharing tentang COVID saat ini ya. Terima kasih.